Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ibu Francisca Area yang kami hormati Bapak Ibu serta staf tata usaha dan karyawan SMP Negeri 1. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena telah memberikan rahmat, taufik dan juga inayah bersama sekalian sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam acara berbagi praktik baik budaya positif dan segitiga restitusi melalui komunitas belajar di SMP Negeri 1. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan beliau kita dapat mengerti Islam dan insya Allah pada akhir zaman nanti kita tetap dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan. Kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga ada sambutan, dan keempat ada acara inti yakni budaya positif dan segitiga restitusi. Yang kelima ada praktik baik dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan bersama secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bu Misti, kami persilakan untuk hadirin mohon untuk Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. hadirin dipersilakan duduk. Memasuki acara ketiga yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Ibu Francisca dipersilakan.
Itu yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk memenuhi undangan yang saya sampaikan kemarin terkait dengan kegiatan IHP kita, pengembangan diri, yaitu salah satu pengembangan diri yang diprogramkan itu terkait dengan psikologis siswa. Bapak Ibu, kenapa ini saya agendakan dan ini juga terkait dengan programnya Pak Hendaru selaku CGP, maka ini saya kaitkan dengan program berdasarkan rekomendasi dari rapor pendidikan. Pada tahun 2022, rapat pendidikan kita ada beberapa yang direkomendasikan untuk kita benahi bersama-sama, yaitu tentang iklim keamanan sekolah. Nah, iklim keamanan sekolah ini ada dua hal, iklim terkait dengan kesejahteraan psikologis guru dan kesejahteraan psikologis siswa. Nah, saya saat ini kita agendakan dulu terkait dengan kesejahteraan psikologis siswa. Kenapa? Karena di dalam rapat pendidikan tahun 2023, hal yang menjadi catatan utama kita itu harus meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di dalam alur peningkatan kualitas pembelajaran, tentunya kita harus memahami dulu bagaimana dasar untuk mengenal karakter siswa. Karakter siswa khususnya di dalam implementasi kurikulum merdeka. Seorang guru atau staf tenaga pendidikan dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah kita harus benar-benar bisa mengetahui bagaimana karakter siswa dan kita berupaya melayani semua anak-anak, semua peserta didik kita sesuai dengan karakternya masing-masing, dan tentunya juga kita harus mengembangkan diri. Nah, pengembangan diri ini diharapkan ada yang bisa kita lakukan secara online melalui PMM itu ada PMM, silakan Bapak Ibu kita buka kembali PMM kita aktifkan kembali, kita semangati diri kita lagi untuk membuka PMM tentang iklim keamanan siswa, sehingga ada bagaimana kesejahteraan psikologis siswa dan kesejahteraan psikologis guru. Ini bertahap, Bapak Ibu mengharapkan nanti kesejahteraan psikologis guru kita agendakan kembali. Tetapi kali ini bagaimana kita bisa memahami tentang kesejahteraan psikologis siswa dalam mendukung pembelajaran yang menjadi catatan kita bersama, maka semakin hari kita harus meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Untuk itulah, maka pada hari ini kita memberi kesempatan pada teman-teman kita, Bapak Ibu guru penggerak, tidak alumni ya, memang sekarang sudah guru penggerak, lalu kemudian Pak Kun calon guru penggerak, dan ditunggu teman-teman yang lain yang mendaftarkan pada angkatan 11. Ini saya tugasi ada Pak Dari, Bu Ari, Pak Fian, Pak Sofa, Pak Imam, Pak Isoto, yang artinya usianya masih muda, tapi masa kerjanya juga sudah tolong mendaftar di angkatan 11. Banyak hal yang dipelajari. Nah, yang sudah sepakat dengan Pak Ibu bisa mendorong teman-temannya dan untuk memberikan masukan bagaimana bisa lolos di setiap angkatan, setiap tahapan di dalam perekrutan dari CGP.
yang lain juga akan menyusul bagi yang masih memenuhi syarat. Untuk itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini Pak Kun dan Pak Fahri akan membagikan praktek dari bagaimana sih kita mengenali atau memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas belajar dengan tahu mengenal bagaimana psikologis siswa, tentunya dalam penanganan terhadap siswa di dalam pembelajaran kita. Nanti apa itu tentang segitiga, restitusi dan lain sebagainya, yang terus kemudian penerapan disiplin positif barangkali ini akan mendukung kita di dalam menunjang pembelajaran kita. Secara bertahap kita harus mengembangkan diri, tidak tertutup pada satu masukan-masukan yang baru terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Mari kita belajar bersama, saling asah, saling asih dan saling asuh di dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada anak kita, khususnya di dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mari selamat ber-IHT dalam waktu yang singkat di sela-sela kesibukan kita dalam melayani peserta didik kita, tetapi kita juga tetap menyempatkan diri di dalam mengembangkan kompetensi diri kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Terima kasih barangkali yang saya sampaikan. Bapak sepertinya nanti saya serahkan kepada narasumber untuk bersama-sama belajar bersama di dalam komunitas belajar SMP Negeri 1 Bawah. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar. Saya sudah menyampaikan ada beberapa kelompok komunitas belajar yang sudah dibentuk. Nanti ini barangkali secara bertahap akan saya sampaikan siapa saja anggotanya dan kemudian kita programkan berapa kali pertemuannya dalam 1 bulan, apa saja yang dibicarakan dan hasilnya. Tentu semuanya itu di dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di SMP Negeri 1 Bawah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman saya untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu budaya positif dan segitiga restitusi. Ada Pak Gubernur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah sudah menciptakan kehidupan yang terbaik kita, sehingga pada kesempatan siang ini kita diberikan kesempatan bersama untuk berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif dan segitiga restitusi melalui komunitas belajar di SMP Negeri 1 Bawah. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Francisca selaku kepala sekolah sekaligus sebagai ketua komunitas belajar di Satuan Pendidikan di SMP Negeri 1 Bawah. Terima kasih kepada Pak Fahizul dan tidak lupa kepada tim kreatif Bapak Ibu. Kegiatan ini itu live di YouTube. Artinya nanti sosial media yang dimiliki SMP 1 Bawah kegiatannya bukan hanya didominasi oleh anak-anak, tapi kita selaku pendidik juga terus belajar sepanjang hayat. Itu tidak hanya sekedar menyampaikan pelajaran, tidak hanya sekedar mengajar saja di kelas, tapi kita juga dituntut untuk belajar mengetahui informasi-informasi penting terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kemarin saya minta izin ke Bu Siska karena saya mengikuti kegiatan CGP itu materinya bagus-bagus terkait dengan budaya positif. Apalagi kita sudah punya guru penggerak Pak Fahri yang punya pengalaman praktik baik dalam penerapan segitiga restitusi terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh peserta didik yang di SMP 1 Bawah. Sayang sekali kalau kemudian ini tidak dibahaskan bersama-sama. Karena untuk saat ini
tugas-tugas menangani kasus itu tidak harus melulu diserahkan kepada UBK saja atau kesiswaan saja atau OSIS-nya saja, tapi setiap kita juga setidaknya mampu memberikan layanan dasar bimbingan konseling kepada anak-anak yang bermasalah itu. Sehingga ketika ada materi ini saya koordinasi dengan Bu Siska, saya minta bantuan Pak Fahri untuk berbagi praktik baik. Akhirnya terselenggara kegiatan siang ini. Mudah-mudahan nanti ini menjadi satu budaya positif yang bisa berkelanjutan dirawat dan ditumbuh kembangkan untuk ekosistem satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Bawang. Selain itu Bapak Ibu, saya bercerita juga kalau Pak Fahri saat ini mengikuti kegiatan dari Kementerian PDGP Provinsi Jawa Tengah itu terkait dengan piloting project untuk mapel Cibuka. Kalau dalam bayangan kita itu yang namanya olahraga kan hanya fisik saja, otot saja. Tapi ini bagaimana ini Pak Fahri salah satu peserta juga, bagaimana menumbuh kembangkan atau menciptakan atau mengkader anak-anak murid-murid itu yang ototnya kuat, otaknya cerdas, smart gitu, jiwanya juga bagus gitu. Kalau kita lihat pemain-pemain bola di Liga Dunia itu kan bukan hanya lulusan SMA yang main bola, tapi rata-rata S1 banyak yang S2. Sehingga strategi bermainnya itu tidak hanya kepada otot fisik saja, tapi juga bagaimana otaknya dijalankan. Nah itu yang sedang diikuti Pak. Saya kalau kemudian nanti tidak dibagikan, kemudian Bapak Ibu tidak mengetahui, maka kemudian dukungannya nanti tidak menjadi maksimal. Ketika ini dibagikan, jalan nanti suatu saat ke depan akan muncul Rio Ilham ya, pemain Persija itu dari Kabupaten Banjar, mungkin munculnya dari SMP 1 Bawang. Jadi artinya dia dipakai di tim nasional, tapi juga bukan hanya fisiknya saja, tapi otaknya, strateginya juga bagus. Itu yang nanti dibagikan, diceritakan ke teman-teman oleh Bapak. Kemudian berikutnya ini Bapak Ibu, ini suratnya kopnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dari pusat Balai Layanan Telkom Teknologi. Selain mengikuti CGP, kemarin saya ikut seleksi untuk komunitas belajar teknologi. Pesertanya 3.000-an. Kemudian di sini 307 penggerak komunitas terpilih. Ya alhamdulillah salah satunya saya ikut. Jadi nama sekolah SMP 1 Bawang juga tercatat. Surat ini ditujukan oleh kepala sekolah. Perihalnya adalah permohonan dukungan. Tadi Bu Siska sudah menyampaikan bahwa komunitas belajar itu menjadi salah satu hal yang esensi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan ini yang kemudian melatar belakangi kita dulu sudah pernah belajar PNN, progresnya itu 89,9%. Ini nanti ditindaklanjuti lagi ke depan karena topiknya semakin banyak. Mudah-mudahan ini menjadi budaya positif. Ini banyak pesertanya, ini ada nama SMP 1 Bawang di peringkat 33. SMP Negeri 1 Bawang, saya ikut, alhamdulillah lolos. Dan saya mengikuti kegiatan ini selama 6 bulan ke depan sampai bulan April tahun 2024. Intinya terkait optimalisasi pemanfaatan PNN itu. Jadi kalau kita selama ini bingung PNN yang dibuka apa, ternyata sekarang ada namanya rekomendasi belajar. Jadi ketika kita sudah membuka PNN, kita nggak usah bingung-bingung lagi pilih topik yang akan kita pelajari. Di sana ada namanya rekomendasi belajar. Rekomendasi berarti kan catatan apa yang harus kita pelajari. Datanya sesuai dengan rapor pendidikan. Maka ketika kita melaksanakan kegiatan ini, nanti endingnya pembelajaran kita, pelayanan kita itu akan berpihak kepada peserta didik. Tidak hanya semau kita saja mengajar, karena sudah ada data yang valid dari rapor pendidikan itu Bapak Ibu. Dan kemudian ini saya minimalkan saja, saya masuk ke materinya. Jadi nanti kita diskusi karena syarat dan ketentuan pembahasan itu Pak Fahri tadi cerita minimal 60 menit, maksimal 120 menit. Saya ambil minimal nanti yang 10 menit lebihkan sedikit untuk refleksinya. Bagaimana strategi penerapan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Tujuannya ini Bapak Ibu, kita selaku pendidik nanti dapat menyampaikan pembelajaran dan pemahaman konsep budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif.
Kemudian nanti kita selaku pendidik juga mampu untuk menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi, karena fungsinya adalah kolaborasi. Pak Fahri tidak bisa sendirian, saya tidak bisa sendirian, Bu Siska tidak bisa sendirian, Guru BK tidak bisa sendirian. Kita butuh bersinergi, kerjasama, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah, supaya tercipta budaya positif yang dapat menguatkan profil belajar Pancasila. Makanya dalam supervisi akademik itu profil belajar Pancasila diletakkan di bagian yang pertama, Bapak Ibu. Ketika kita mengajar itu ya jangan lupa, jangan hanya dijadikan slogan saja. Kita tetap selalu mengingatkan nilai sikap apa dari profil belajar Pancasila itu yang akan kita kuatkan. Apakah mandiri atau kreatif atau nalar kritis atau gotong royong atau yang lainnya itu. Sehingga bagi kita yang betul-betul harus menjiwai selaku pendidik itu profil belajar Pancasila, jangan sampai ketika ditanya kita tidak tahu profil belajar Pancasila apa, karena itu adalah bagian penting selain pengetahuan dan keterampilan. Sikap yang perlu dikuatkan untuk peserta didik adalah profil belajar Pancasila itu. Kemudian sebelum nanti kita lanjut, kita ini ada saran dan usulan kesepakatan bersama untuk kesatuan pendidikan di SMP 1 Bawang nanti supaya lebih berkualitas lagi ya Bapak Ibu. Yang pertama, merawat dan menumbuh kembangkan budaya positif di SMP 1 Bawang. Kemudian berkomitmen belajar topik pelatihan mandiri di PNM melalui Kompel, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Siska. Siap berbagi praktik baik. Hari ini mungkin saya dengan Pak Fahri, besok ke depan ketika kita sudah kesepakatan untuk komitmen belajar PNM, kita bedah satu persatu gantian per mapel. Mungkin topiknya apa yang dipilih, gantian kita belajar bersama. Kemudian endingnya ini kalau kita sudah berusaha untuk mengupayakan implementasi kurikulum merdeka ya, tentu nanti pembelajarannya berpihak pada peserta didik. Kemarin saya ketika ditugasi posisi untuk melakukan supervisi akademik, Pak Yono, Pak Fahri sudah ceritakan Bapak Ibu sudah tidak full ya, 2 kali 40 menit itu digunakan untuk ceramah semua. Itu sudah sudah mulai tumbuh seperti itu. Artinya diberikan kesempatan diskusi, presentasi, kecakapan ada 21-nya muncul, dan itu lebih menyenangkan bagi peserta didik pembelajaran model seperti itu. Ini gimana Bapak Ibu, kira-kira sepakat untuk keyakinan yang akan kita kuatkan di SMP Negeri 1 Bawang atau ada yang perlu ditambahkan? Pak Sri, gimana Pak? Cukup ya? Ya, yang saya pelajari di keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Yang penting dilaksanakan secara bertahap. Nah ini ketika di kelas pun sebelum pembelajaran kita sudah membiasakan diri. 2 tahun yang lalu kita sudah mulai membuat kesepakatan kelas. Kenapa kok kesepakatan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan saja? Karena kalau dalam modul budaya positif yang namanya peraturan itu kan sepihak dari kita. Kesepakatan keyakinan itu akan menumbuh kembangkan nalar kritis anak-anak. Jadi anak itu urut pendapat, saran, masukan. Jadi itu nanti akan menguatkan terkait dengan karakter yang lebih baik. Jadi anak juga diperlakukan sebagai subjek bukan objek saja. Demikian Bapak Ibu, supaya nanti kegiatannya menyenangkan. Saya juga senang dengan kuisis yang terkait dengan budaya positif ya. Mohon Bapak Ibu HP-nya disiapkan, di online kan. Kita sedikit diagnosis awal terkait dengan budaya positif itu. Ini Bapak Ibu perlu nanti dicoba ke anak-anak ya. Kemarin saya waktu kegiatan supervisi karena Bu Siska sedang banyak kegiatan, mohon izin Bu Siska, saya kemarin di supervisi Pak Catur dan Bu Bekti sekaligus dua. saya menyampaikan pembelajaran dengan model kuisis gitu. Jadi untuk berbagi praktik baik. Ini ketika kita sudah kuisis online ya, kita mau tinggal buat kuisisnya langkahnya seperti ini. Dan Bapak Ibu perlu mencoba ini menguatkan kecakapan 21 dan Bu Bekti di sini ya, Bu Bekti ya, Pak Catur juga ada. Anak-anak kemarin kelihatan senang sekali ya mengikuti kegiatan itu. Nanti Bapak Ibu yang kan anak-anak rata-rata sudah punya HP, apalagi ada fasilitas paketan, maka nanti sekali waktu perlu digunakan ini, karena di PNM pun ada namanya Topik Tools Online.
Tools itu alat-alat online itu kan bisa kita koneksikan. Ya sebagaimana kemarin saya cerita ya, kalau Pak Saiful, Pak Tukang sedang bangun itu kan supaya mudah, dia membutuhkan alat-alat. Dan alat-alat kita selaku pendidikan salah satunya ini teknologi, menggunakan teknologi. Artinya nanti kita tujuan-tujuan pendidikan bisa tercapai dengan lebih baik lagi. Kan mungkin bisa ya nyabut paku tanpa catut dengan tangan, tapi kan sakit. Tapi kalau ada catutnya lebih mudah. Demikian juga ini kalau kita gunakan itu mungkin juga akan lebih mudah. Bapak Ibu silakan login di Chrome atau di Google atau yang lainnya, diketik quizzes gitu atau joinmyquiz.com. Saya sudah beberapa membuat ini, salah satunya yang budaya positif. Oke, monggo. Sekedar gitu itu Bapak Ibu sudah khusus, nanti ini kode angkanya di sini baru tampil, kadang kita dengan sinyal juga. Kalau sinyal bagus, sinyalnya oke ya, nanti bisa dimunculkan. Saya tadi sudah menggunakan aula, mungkin lambat saya ganti yang presentasi. Main kalau ini ya. Nah, main kuis langsung dipimpin. Lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu kode angkanya, Bapak Ibu joinmyquiz.com atau quizzes. Nanti ketika diminta untuk memasukkan kode permainan, angkanya 591007. Atau klik logo untuk dapat linknya saya salin, kemudian saya bagikan di SMP 1 bawah. Atau Bapak Ibu klik link yang ada di SMP 1 bawah itu bisa. Wah ini sudah masuk 5 Pak Catur, Pak Yono. Mesti ini kombinasi ya, Fitri, Mas Iki, Mas Pur, Emzan itu siapa? Diana. Ya. Nadia, dia, Sri Mulyadi, Bulir, Bulir ini Butani, Padang, Husnul, Musiska, ya. Mbak Melin, Mas Peco nggak terlatih. Oh kecuali ya, nggak terlatih. Oke. Ganti avatar lah. Bateri. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Wah ada pakai angka 591007. James Bond. Ini nanti kalau yang lupa nyusul bisa 591007. Yang pertama. Mundur siapa ya Mas? Mundur gini. Ada yang masih coba lagi?
MS. Kita genapkan 30. Dua lagi. TA. Basu ini siapa itu? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oh iya ditunggu ya Mas Adi. Oh, nanti soalnya sudah 30 ya. Sudah Mas Adi ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 59107 nanti kalau yang sebentar. Oh ya, oke, 31. Ya, waktunya habis. Yang kita masuk senang ya, semangat ya, dasar saya kebutuhan dasar kita kalau ternyata tidak senang yang bukan ya, bukan. Kalau teorinya nanti kita buka saja saja kalau kita jadi tahu ya. Yang bukan itu nggak pernah ya. Nanti kita buka teorinya. Ya, bertahan hidup itu kebutuhan dasar. Penguasaan, kasih sayang dan menerima, ya, nah, itu juga kita upayakan ketika kebutuhan dasar. Anak-anak juga manusia, jadi kebutuhan dasar. Ini insya Allah nanti pembelajarannya. Tapi kalau ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya otomatis akan terjadi masalah, terjadi kasus. Siap lanjut yang kedua nih Bapak Ibu. Berikut yang bukan termasuk dari 5 posisi kontrol. Bapak Ibu selaku pendidik, kita semua kadang suka menghukum anak, suka membuat anak merasa bersalah. Dan bagaimana sebaiknya kita mendidik ketika anak sedang menghadapi kasus? Ya, waktunya habis ya. Waktunya habis ya. Ya, membuat dia langsung khusus nyari ini. Ya, direktur itu bukan ya, bukan. Ya, kita bisa jadi teman, kita sebagai pemantau, tapi yang lebih bagus itu manajer bukan direktur. Bagaimana itu manajer nanti kita buka slide-nya. Supaya apa namanya? Saya juga sering ya, dulu ketika belum materi ini, ketika ada anak yang salah menghadapi kasus ya tahu, tapi ternyata itu bukan solusi yang baik. Karena menghukum anak itu membawa dampak yang berkepanjangan itu Pak, nanti ulangi lagi. Apalagi membuat rasa bersalah. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Nggak tahu nih suaranya nggak keluar lagi. Berikut yang bukan teori motivasi. Ya, waktunya habis. Yang bukan yang penting itu prosesnya kita jadi tahu
Ya, menghindari penghargaan, ya, menghindari mendapatkan imbalan, menghindari hukuman itu juga termasuk bagian dalam motivasi. Tapi tidak secara intrinsik. Ternyata ketika kita melakukan sesuatu harapannya mendapatkan penghargaan itu juga tidak baik, karena ketika kita tidak mendapatkan penghargaan itu kita jadi merasa terhukum padahal kita sudah melakukan sesuatu. Maka nanti yang bagus kita melakukan sesuatu itu karena kesadaran diri sendiri, ya. Motivasinya intrinsik, bukan karena saya kepengen mendapatkan itu, saya mendapatkan penghargaan, bukan seperti itu, ya. Tapi karena motivasinya intrinsik dengan budaya positif yang terus ditumbuh kembangkan, sehingga apresiasi itu nanti tidak lagi menjadi suatu alasan latar belakang anak ingin melakukan sesuatu, tapi karena kesadaran diri lebih bagus seperti itu. Ini pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu. Ke-10 Pak, ini baru yang keempat Pak. Langkah-langkah segitiga restitusi. Jadilah dulu. Lihat lagi dari Pak Ahmad. Dari Pak Ahmad. Nanti kan jadi tahu. Di awalnya kan tidak tahu. Internet ya. Jadi ada urutannya nih Bapak Ibu, segitiga restitusi itu. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Artinya ketika anak ada masalah kita tidak langsung salah gitu, langsung vonis seperti itu. Tapi coba kita tenangkan dulu, menstabilkan identitas. Gak usah mikir Bu, langsung. Ya artinya kan kesalahan itu kan manusiawi, bukan hanya anak-anak. Oh kadang kita juga salah kok ya itu. Dan ketika anak itu sudah stabil identitasnya, itu sudah jiwanya tenang, itu kita sebenarnya yang berikan pembelajaran yang baru kepada peserta didik gitu. Jadi tidak langsung divonis, tapi kita dari data dulu. Melakukan kesalahan itu manusiawi. Kan anak ketika sudah sepertinya tenang, oh ternyata Bapak Guru ini, Ibu Guru ini tidak langsung menyalahkan saya. Kemudian yang berikutnya validasi kebutuhan. Ya, anak melakukan kesalahan itu kan tentu ada latar belakangnya, ada tujuannya. Nah kita gali kenapa kok bisa seperti itu, kenapa kok sampai melakukan kesalahan menyakiti teman atau apa ya. Nanti kita praktekkan, kalau dengan praktek mungkin akan lebih enak. Nanti saya jadi murid, Pak Fadi jadi guru, karena praktik baik itu learning by doing ya, belajar sambil praktik. Tapi kalau teori kadang kita lupa, tapi kalau dengan praktek ulang seperti itu. Sampai kemudian kita melibatkan anak untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi itu. Jadi bukan karena kita yang memberikan cara, tapi kita menggali dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ini namanya segitiga restitusi. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin, ya. Bahasa Latin. Artinya belajar ya. Ya. Di sini artinya dalam bahasa Latin. Ya. Ya. Oke. Oh bagi yang belum ada yang nyalin di Mesti mau mencoba berganti. Nanti taat aturan. Dan kita lanjut ya Bapak Ibu yang pertanyaan kanan. Nah ini harus tahu nih profil belajar Pancasila. Komunikatif ya Pak Ahmad ya Pak Ahmad kan sebagai fasilitator P5 di kelas itu kalau nggak apa ya.
Ya, yang bukan ya komunikatif ya Pak, betul ya Pak, ya komunikatif. Jembatan apa namanya masnya itu kudanya itu makan roti manis, Manya itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta punya hak mulia. Kannya itu kebinekaan global. Makan roti, orangnya gotong royong, nya kreatif, mannya mandiri, isnya nalar kritis seperti itu. Bu Yakti hafal banget lagunya itu kalau terima di kelas, makanya lagu itu ya untuk explaining seperti itu. Nah ini untuk yang newbie kayak Bu Novita sama Bu Hasanudia jadi Hasanudia itu kan jadi tahu ya kalau kita baca Pancasila nanti selalu dikuatkan kepada selanjutnya ya itu sikapnya. Kita lanjut yang ketujuh. Nah ini masuk materi juga Pak Pai kalau salah ya. Oh, Bapak tidak ikut, ya nggak boleh ikut ya nanti menang. Tindakan guru PJOK menyuruh murid berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran PJOK termasuk jenis hukuman, konsekuensi, restitusi atau pilihnya apa ya? Bilang Pak. Tidak pengaruh lah. Enggak, karena kameranya Konsekuensi ya. Iya, konsekuensi. Gimana? Karena mungkin ketika Pak Pai sedang menyampaikan PJOK kan yang lain sudah manasan, sudah benar, sekarang dia terlambat. Jadi itu untuk konsekuensi. Kan kita di kelas meskipun ada PJOK bahasa Indonesia kita mengajarkan kalau jangan 100 kali ya, kalau jangan 10 kali itu juga hal yang tidak baik, tidak menyelesaikan masalah menambah beban anak. Jadi bukan sebuah hukuman Bapak Ibu tapi konsekuensi. Kemudian yang ke-8 dua lagi nanti selesai. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak membawa sepatu hitam. Termasuk jenis hukuman konsekuensi. Oh ya, hukuman Pak. Tadi kan sudah konsekuensi, bukan ini hukuman ya Pak. Ya, artinya nanti ke depan tidak ada lagi lah hukuman-hukuman yang saya bisa bawa. Nanti budaya positifnya berjalan dengan baik kalau kita sudah memahami materi terkait dengan segitiga restitusi hukuman ya betul. Kemudian yang ke-9 ini nanti mungkin kaitannya dengan ya itu topik pelajaran Pancasila sudah dibuka belum ya yang profil pelajaran Pancasila 9 kebanyakan Pak. Nanti dibuka lagi PMM-nya profil pelajaran Pancasila. Jangan hanya Bapak kodenya berarti isinya juga. Oh ya, ya. Wah, pasti menarik ini Bapak sering kuliah di juga mepet dengan ketat. Nah, jawabannya ditambah. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu. Sebutkan dampak pemaksaan jangka panjang bagi peserta didik. Dampak jangka panjang dari sebuah pemaksaan itu apa? Dipaksa untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Tapi untuk PNM tidak dipaksa ya Bapak Ibu. Ya, apa itu dampaknya? Wah, bakso itu siapa ada baksonya nomor 1? Ya,
Ya, kemerdekaan berekspresi menjadi terbatas. Ini kira-kira Bapak Ibu terkait dengan materi budaya positif. Mari kita lihat, kita cermati slide-nya satu per satu. Tapi setidaknya dengan mengerjakan soal kan kita jadi tahu gambaran dulunya. Bapak Ibu nanti suatu saat coba mengisi ini di kelas dengan anak-anak. Nanti dilihat tanggapan ekspresinya pasti kelihatan bahagia sekali. Saya tutup, kemudian saya lanjut ke untuk slide-nya. Tadi sudah kesepakatannya. Nah ini Bapak Ibu tadi di puisi juga untuk makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar itu belajar untuk kendali diri atau kontrol diri dengan kendali potensi kita dalam tercapai tujuan kuliah. Sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian kalau kita hubungkan dengan budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter kuat sesuai tadi profil belajar Pancasila. Nah ini penting juga dalam membangun budaya positif tersebut kita akan tinjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Bagaimanakah strateginya? Kita kepengen anak-anak yang punya profil belajar Pancasila yang kuat. Apakah lingkungannya itu sudah dukung atau belum? Apakah cara pembelajarannya sudah terlihat kepada mereka atau belum? Sehingga nanti harapan itu sejalan dengan keinginan kita masing-masing terwujud untuk anak kuat profil belajar Pancasila-nya. Kemudian ini juga hal-hal yang terkait dengan budaya positif ya. Pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kebutuhan belajar anak dan lingkungan yang memfasilitasi. Mungkin yang hari ini ngajar di kelas 8C dan 8D tadi merasakan ya. Tadi saya ketika datang di kelas 8D, tadi juga di 8C, anak-anak menyampaikan protes, wah baunya luar biasa menyengat gitu. Saya pikir apa ada yang ternyata karena musim kemarau di sebelah timur itu ya, di sebelah timur itu kan salurannya kering ya, itu jadi kayak bau yang septic tank itu yang saat anak tidak terasa tidak betah. Kemudian saya fasilitasi untuk keluar jangan di kelas itu. Ternyata begitu juga merasakan di kelas 8C sebelahnya. Di dalam kita sudah duluan di pondok literasi. Tapi tadi saya diskusi dengan literat. Literat akhirnya keputusanaan di atas. Kenapa seperti itu? Karena di 8D ada izas yang berkebutuhan khusus. Kalau saya paksakan ke atas kan juga kasihan di perpustakaan. Sebetulnya tadi ya karena itu kemudian menggunakan kelas di perpustakaan untuk belajar di 8C. Artinya kita juga berusaha kolaborasi dengan guru tadi, kebutuhannya anak tadi. Kalau kita mau belajar kok kelasnya tidak nyaman, baunya tidak mengenakan, itu menyengat, itu kan juga tidak kondusif ya. Maka kita selaku pendidik yang baik juga jeli melihat apa yang dibutuhkan siswa itu dan kita berikan solusi. Ternyata tadi saya di pondok literasi berjalan. Dan ketika setelah istirahat muncul ide baik dari anak-anak itu. Mereka membeli pengaruh warna stella itu digantung di jendela-jendela. Itu jadi sedikit peredatan ya karena situasi kondisi. Tapi kita juga kuatkan bahwa ini lingkungan alam yang memang sedang lama tidak hujan sehingga saluran irigasinya baik, tidak ada air dan itu menimbulkan dampak yang terlalu. Anak-anak kan paham seperti itu. Ini kita berusaha untuk menyampaikan pembelajaran yang terpusat pada diri. Ya mungkin ketika kita belajar pondok literasi kan sesuatu yang mungkin mau belajar di pondok literasi, tapi kan itu juga anak-anak menikmati sambil lesehan tidak menggunakan kursi seperti itu. Presentasi juga jalan. Nah mungkin Bapak Ibu nanti suatu saat ketika di kelas, ketika ada anak-anak yang menyampaikan hal-hal yang terkait dengan itu ya coba dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya supaya nanti mereka bisa menikmati belajar dengan lingkungan yang aman dan nyaman dan menyenangkan juga bagi mereka. Selanjutnya Bapak Ibu ini saya mau tanya Pak Fian di sini enggak? Tadi saya tahu ya Pak Fian dari kantor Pak Fian yang memberikan setuju atau tidak setuju. Yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak atau Mas Fian setuju atau enggak? Tidak itu. Setuju Mas Fian?
Ya, yang ketiga, berikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sudah terjawab tadi ya, ketika teori motivasi itu sanksi dan apresiasi itu. Jadi tidak setuju kalau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kalau anak tidak mendapatkan penghargaan, padahal dia pengen sekali, malah dia merasa jadi terhubung oleh sifatnya itu, maka tidak muncul teori intrinsiknya, kemunculan kesadaran dirinya budaya positifnya. Nanti ketika materi eksersis insya Allah nanti terjawab pertanyaan. Nah ini yang dimaknai merdeka menurut KHD ajaran Dewata. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Anak itu bisa bebas, bisa lebih merdeka kalau tidak hanya diperintah-perintah saja untuk ini, untuk itu, tapi karena kesadaran diri dia mampu melakukan itu. Ini yang nanti kita budayakan, hal yang positif, nilai-nilai kebajikan yang universal, supaya anak melakukan hal yang baik itu bukan karena kita perintah-perintah terus, tapi karena kesadaran diri mereka muncul seperti itu. Kemudian ini bangga terkait dihubung oleh penghargaan ya. Kenapa kemudian kalau ada anak yang prestasi menonjol itu kita kasih apresiasi, kalau di PAUD, di TK dikasih bintang, dikasih tempelan stiker yang menyenangkan itu ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Di situ ketentuannya menurut Al-Fiqh tahun 1993. Penghargaan itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal. Jadi anak melakukan hal yang baik itu karena diperintah, eksternal, bukan karena muncul dari internal, bukan dari kesadaran sendiri. Pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak. Itu menurut Al-Fiqh tahun 93. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat